Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, pada dasarnya untuk penyelesaian soal-soal limit fungsi trigonometri ini sebenarnya sama dengan penyelesaian limit fungsi aljabar yang telah kalian pelajari sebelumnya, yaitu dengan cara kita harus mensubstitusikan terlebih dahulu kan. Nah, ini harus disubstitusikan terlebih dahulu sehingga nanti akan muncul bentuk-bentuk dari jawaban hasil limit ini. Misalkan kita memiliki limit x mendekati a untuk fungsi f(x), kita tinggal substitusikan nilai x-nya, yaitu a, menghasilkan fa. Nah, dari hasil jawaban ini akan muncul bentuk-bentuk hasil limitnya. Ada yang hasil limitnya itu bentuk tentu. Kalau bentuk tentu itu nanti itu udah menjadi jawaban. Tapi kalau seandainya dia muncul bentuk tak tertentu seperti apa saja bentuk tak tentu itu seperti 0 per 0 atau tahingga per tahingga, dan ada bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk tentu dan bentuk tak tentu untuk 0 per 0 dan tahingga per tahingga. Nah, seandainya saya kasih beberapa contoh soal, kita dihadapkan bentuk soal limit fungsi trigonometri berikut. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Pertama, kita substitusikan nilai untuk limit x mendekati pi per 4 ke fungsi trigonometrinya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita substitusi, diperoleh hasil sin x-nya kita ganti dengan pi per 4 ditambah cos pi per 4 dibagi untuk tan 4 per 3 dikali pi per 4 detik. Nah, di sini bisa kita sederhanakan dulu. Untuk yang bawah ini 4 dibagi 4 dapat 1. Selanjutnya kita lanjutkan perhitungannya untuk sinus pi per 4. Nah, pi per 4 itu nilainya berapa derajat? Kita tahu kalau pi itu nilainya adalah 180. 180 dibagi 4 berarti ini 45. Sin 45 diingat-ingat lagi yaitu setengah akar 2 atau akar 2 per 2 ditambah kosinus 45, berarti ini sama ya, nilai cos 45 itu adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Nah, yang bawah tannya itu berarti menjadi tan pi per 3. 180 bagi 3 berarti 60. Tan 60 berapa? Oke, akar 3 ya. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Kita peroleh akar 2 per 2 ditambah akar 2 per 2 menjadi 2 akar 2 per 2 atau akar 2. Nah, dibagi akar 3. Nah, supaya rapi kita rasionalkan atas bawah, kita kali dengan akar 3. Jadi akar 3 per akar 3 diperoleh, berarti akar 2 kali akar 3 hasilnya akar 6. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, ini jawabannya akar 6 per 3 atau sepertiga akar 6. Nah, ini untuk nilai limit untuk nomor 1. Nah, ini masuknya limit apa? Limit tentu, karena dia jawabannya bukan bentuk tak tentu berupa konstanta sepertiga akar 3. Oke, kita coba untuk pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 2 untuk limit x mendekati pi per 2 untuk cos x per sin x ditambah 2x. Coba kita masukkan nilainya. Berarti kosinus, substitusi langsung kosinus, limitnya hilang ya, karena kita udah mensubstitusikan nilai x-nya. Kosinus dari pi per 2 dibagi sin pi per 2 ditambah 2 kali pi per 2. Kita peroleh di sini kosinus untuk pi per 2 itu adalah kosinus 180 bagi 2 90. Kosinus 90 itu kita ketahui 0 ya. 0 dibagi sin 91. Ini duanya bisa kita coret.
Nah, kalau di sini si pi-nya itu bukan sebagai derajat, tapi sebagai konstanta. Jadi kita tulis kembali aja pi-nya, jangan dirubah ke 180 derajat, cukup ditulis kembali bentuk pi. Nah, sekarang kita ketahui kalau 0 dibagi bilangan berapapun, asalkan jangan 0, dia hasilnya pasti 0. Nah, apakah ini merupakan jawaban? Ya, ini merupakan jawaban karena ini masih masuk limit tentu. Yang tidak boleh itu atau tak tentu itu adalah 0/0. Jadi ini udah merupakan jawaban. Nah, untuk soal nomor 3, limit X mendekati 0, kita coba kerjakan kembali dengan cara mensubstitusikannya. Berarti kita peroleh ini 1 min kosinus kuadrat dari 0 derajat berarti per sin 0. Baik, kita peroleh untuk kosinus 0 itu kan hasilnya 1 ya. 1 dikuadratin hasilnya 1 juga per sin 0 1 juga. Sin 0 itu 0. Nah, 1 kurangi 1 itu 0 dibagi 0. Nah, inilah bentuk tak tentu. Jadi kalau bentuk tak tentu artinya ini bukan merupakan jawaban, tapi kita harus menggunakan cara lain untuk memperoleh jawaban dari bentuk tak tentu. Dengan cara apa? Nah, ada beberapa cara, yaitu dengan cara penyederhanaan untuk penyelesaiannya itu. Nah, penyederhanaan ini bisa dibantu dengan apa? Dengan identitas trigonometri. Identitas trigonometrinya. Artinya, mau tidak mau berarti kita harus menguasai beberapa identitas trigonometri yang digunakan di limit fungsi aljabar gitu. Nah, untuk soal nomor 3 ini karena hasilnya bentuk tak tentu 0/0, maka diperlukan bentuk penyederhanaan. Dengan cara apa? Dengan cara kita ubah menggunakan bantuan identitas trigonometri. Jadi, ada beberapa identitas trigonometri yang paling sering digunakan pada penyelesaian soal limit fungsi trigonometri ini. Yang pertama, identitas yang paling sering diingat oleh siswa-siswa yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu hasilnya adalah 1. Nah, itu biasanya identitas yang paling sering diingat karena paling mudah. Selanjutnya yang harus diingat juga yaitu untuk identitas trigonometri sudut rangkap ini. Sudut rangkap yang 2 alfa dan sin 2 alfa dengan cos 2 alfa ini harus diingat juga. Nah, ciri khasnya kapan kita menggunakan yang atas, kapan kita menggunakan sudut rangkap. Nah, ini lihat clue-nya ada di sini. Clue-nya ada di kalau di soal trigonometrinya mengandung cos yang ada kuadratnya, kayak gini nih yang ada kuadratnya si cosnya, berarti kita gunakan identitas yang ini yang pertama. Sedangkan kalau cosnya tidak ada kuadratnya, biasanya dia bermain di yang ini gitu. Itu adalah salah satu untuk membedakan kita menggunakan identitas yang mana gitu. Nah, terakhir ada identitas yang digunakan itu adalah identitas pertambahan atau pengurangan fungsi trigonometri yang dirubah menjadi bentuk perkalian, yaitu bentuk cos A min cos B yang sering digunakannya gitu. Ini kan ada 4, nah yang ini yang sering digunakan. Kita lihat kembali untuk soal nomor 3 tadi. Karena bentuknya tak tentu, kita harus merubah salah satu bentuknya menggunakan identitas trigonometri. Nah, seperti clue yang saya berikan tadi, karena ini cosnya mengandung kuadrat, kita coba gunakan identitas yang pertama, yang sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, kalau misalkan cosnya saya pindahkan ke ruas kanan, sin kuadrat alfa menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Nah, berarti artinya 1 min cos kuadrat alfa itu sama aja nilainya dengan sin kuadrat alfa. Sehingga kalau kita
Lanjutkan kembali pengerjaan untuk limit X mendekati 0. Untuk 1 min cos kuadrat alfanya saya rubah menjadi sin kuadrat X, berarti di sini per sin X. Nah, sin kuadrat X dibagi sin X itu kan hasilnya berarti sin X ya. Ya, jadi sin X yang satunya kita coret habis dibagi dengan sin X yang bawah, tersisa sin X. Sekarang udah boleh masukin belum? Boleh. Kalau udah disederhanain kita coba masukkan X-nya 0, substitusi. Sin 0. Sin 0 berapa hasilnya? 0. Apakah ini boleh merupakan jawaban? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau bentuk tak tentu 0 per 0 gitu.